Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas 2B. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai penyajian dan pengolahan data. Tahukah kalian bagaimana penyajian dan pengolahan data itu? Penyajian data adalah proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel dan diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam membaca data. Sedangkan pengolahan data yaitu data yang telah disajikan dalam bentuk penyajian, kemudian diolah oleh pihak yang membutuhkan informasi data. Untuk saat ini, kita akan belajar menyajikan data dengan 3 macam diagram, yaitu yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan menggunakan media padi atau lebih disebut juga dengan papan diagram. Selain itu, kita juga akan menentukan mean atau nilai rata-rata, menentukan median atau nilai tengah, menentukan modus atau nilai yang sering muncul, dan yang terakhir kita juga akan menentukan selisih. Untuk cara pembuatan dan penggunaan padi ini atau papan diagram ini, mari kita simak video berikut ini. Cara penggunaannya. Apa saja sih komponen yang ada di padi itu? Nah, yang pertama ada penggaris. Penggaris di sini digunakan sebagai sumbuye. Di sebelah penggaris terdapat diagram batang. Nanti setelah diketahui, maka kita akan bisa menarik pita yang ada di bawah untuk menempelkannya dengan tuspin ini sesuai dengan data yang kita peroleh. Contoh, kita bisa menarik ke atas sesuai dengan data yang kita peroleh. Kemudian, di sebelahnya lagi terdapat diagram lingkaran. Di dalamnya terdapat berupa persen dan ada benang untuk meliliti pada nilai yang diketahui ataupun nilai hasil yang telah disediakan. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya saya akan mencoba dengan menggunakan contoh soal. Soalnya yaitu hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, tahun 2017 sebanyak 30 ton,
tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 60 ton, dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan padi atau papan diagram. Nah, yang pertama kita tempelkan data di atas penggaris tersebut. Kita letakkan jumlah hasil panen di atas penggaris tersebut. Kemudian, diketahui pada tahun 2016 sebanyak 60 ton. Kita tarik pita ke angka 60. Kemudian, diketahui pada tahun 2017 sebanyak 30 ton. Kita tarik pitanya ke angka 30. Nah, selanjutnya, diketahui pada tahun 2018 sebanyak 70 ton. Maka, kita tarik ke atas sampai ke angka 70. Nah, pada tahun 2019 sebanyak 60 ton, kita tarik ke angka 60. Dan yang terakhir pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Kita tarik sampai angka 80. Nah, teman-teman, jadi ini adalah data yang sudah diubah ke diagram batang. Sampai di sini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya kita akan merubah ke diagram garis. Yang pertama, kita akan tempelkan tahun di angka 0 dengan menggunakan tuspin yang sudah dililiti dengan benang. Kemudian, kita akan menghubungkan dengan data selanjutnya, yaitu ke data 60. Selanjutnya ke data 30. Selanjutnya ke 70. Ke 60. Dan yang terakhir ke 80. Nah, teman-teman, inilah data diagram garis yang sudah diubah dari diagram batang menjadi diagram garis. Kemudian selanjutnya kita akan merubah dari diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, untuk mengubah dari diagram batang ke diagram lingkaran dalam bentuk persen, maka kita harus tahu dulu jumlah data seluruhnya. Nah, yang pertama tadi ada 60, kita tambahkan dengan 30, kita tambahkan dengan 70, ditambah 60, dan yang terakhir kita tambahkan dengan 80. Nah, maka hasilnya adalah 300. Untuk mengubah ke persen, maka setiap data yang ini harus dibagi dengan 300 dan dikali dengan 100. Begitupun dengan data seterusnya. Nah, yang pertama, yang data 60 ton, jika diubah ke persen, yaitu 60 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 20%. Kita tancapkan paku di angka 20%. Kemudian, kita liliti dengan benang di angka 20%. Nah, yang selanjutnya yaitu 30 ton, kita akan merubahnya ke bentuk persen, yaitu 30 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 10%. Kita akan menancapkannya di angka 10%, kemudian kita liliti dengan tali ke 10%. Yang selanjutnya yaitu 70 ton. Jika kita rubah ke persen, yaitu 70 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 23,3%, maka kita tancapkan paku di angka 23, kurang lebih di sini. Lalu kita liliti lagi dengan benang.
Nah, data yang keempat yaitu 60 ton dirubah ke dalam bentuk persen, yaitu 60 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 20%. Berarti sama dengan hasil yang pertama, maka kita lilitkan di situ juga. Lalu, yang terakhir, yang data 80 ton diubah ke persen, maka 80 dibagi 300 dikali 100 sama dengan 26,7%. Kita tempelkan tuspinnya di angka 26. Kurang lebih di sini. Lalu, kita liliti dengan benang lagi. Nah, jadi ini adalah data yang sudah diubah dari diagram batang menjadi diagram lingkaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah data dengan menentukan mean, median, modus, dan selisih. Pertama, kita akan menentukan mean atau nilai rata-rata. Caranya yaitu hitunglah jumlah dari data keseluruhan. Berarti 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 dan ditambah 80 sama dengan 300. Kemudian setelah diperoleh nilai data keseluruhan, kita bagi dengan banyaknya jumlah data yang ada di soal, yaitu ada 5. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 60, sehingga mean atau nilai rata-rata dari data tersebut adalah 60. Yang kedua, yaitu menentukan median atau nilai tengah. Caranya, yaitu urutkan angka dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nilai yang terkecil yaitu 30, kemudian 60, 60, 70, dan 80. Lalu, ambil nilai yang ada di tengah-tengah. Nah, teman-teman, apabila jumlah data genap, ambil 2 nilai yang ada di tengah, kemudian kita jumlahkan, lalu dibagi dengan 2. Berhubung data yang kita buat itu datanya ganjil, jadi kita langsung saja mengambil nilai tengahnya. Manakah nilai yang berada di tengah? 60. Jadi, median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 60. Selanjutnya, yaitu menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Nah, yang pertama, urutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti yang tadi ya teman-teman. Berarti, kita mengurutkan dari angka 30 terlebih dahulu, kemudian 60, 60, 70, dan 80. Lalu, lihatlah angka mana yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nah, dari kelima data tersebut, angka 60 yang paling banyak muncul. Jadi, modus atau nilai yang sering muncul adalah 60. Yang terakhir, kita akan menentukan selisih. Caranya, yaitu tentukan nilai tertinggi dan terendahnya terlebih dahulu. Seperti tadi ya teman-teman. Jadi, nilai terkecilnya 30 dan yang terbesarnya adalah 80. Setelah itu, untuk mendapatkan hasilnya, maka nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai tertingginya yaitu 80, berarti dikurangi dengan nilai terendah yaitu 30. 80 dikurang 30 sama dengan 50, sehingga selisih dari data tersebut adalah 50. Oke teman-teman, itulah cara penggunaan padi atau papan diagram beserta contoh dan pembahasannya. Semoga dapat dipahami dan juga bisa membantu dalam memahami konsep menyajikan dan pengolahan data. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.